Shalom teman-teman yang dikasihi Tuhan, bertemu kembali dengan saya Kersogo di channel ini. Bagaimana kabar kita semuanya? Semoga saudara-saudara sekalian yang sedang menyaksikan video ini tetap sehat-sehat saja. Amin. Di kesempatan ini saya akan mengajak kita mendengarkan satu cuplikan video dari Ustadz Abdul Somad dan juga Ustadz Yahya Walodip. Satu dari dua orang Ustadz ini, mungkin ada banyak Ustadz yang lain ya, yang tentunya pasti punya pendapat dan pandangan yang lain tentang siapa sih yang disalibkan di dalam kekristenan. Kalau di dalam kekristenan sudah jelas ya, yang disalibkan itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Nah, namun uniknya dari beberapa ustadz ini, mereka punya pandangan yang berbeda tentang siapa yang disalibkan. Nah, kita akan dengarkan cuplikan video ini. Setelah itu saya akan memberikan tanggapan saya secara sederhana. Mari kita dengarkan cuplikan video berikut ini. Ada orang yang diserupakan, namanya dia adalah Yudas Iskariot. Jadi yang tersalib itu bukan Yudas, Barsabas. Kemudian Isa mengatakan, "Siapakah di antara kalian yang wajahnya digantikan seperti wajahku? Lalu dia akan dibunuh menggantikan aku, dan dia akan mendapatkan surga yang derajatnya sama denganku." Lalu berdirilah seorang pemuda yang paling muda usianya dan mengatakan, "Saya." Pengertian diserupakan di sini adalah bukan Nabi Isa diserupakan dengan Yudas atau sebaliknya Yudas diserupakan dengan Nabi Isa. Akan tetapi keadaan Nabi Isa lah yang diserupakan. Ketika itu Nabi Isa memang ditangkap dan dihukum, disiksa sampai akhirnya Nabi Isa mengalami penderitaan dan sebagainya, tetapi Nabi Isa tidak sampai mengalami kematian. Oke teman-teman yang dikasihi Tuhan, jadi dari video terakhir justru mengatakan bahwa Isa itu tidak mengalami kematian. Lalu dari Ustadz Abdul Somad mengatakan justru yang disalibkan itu adalah Yudas Iskariot, karena Yudas Iskariot itu adalah orang yang diserupakan dengan Yesus. Nah, langsung juga dipatahkan oleh Ustadz Yahya Walodip bahwa yang diserupakan itu bukan Yudas Iskariot, tapi Barsabas. Sebenarnya mana sih yang benar dari kalian? Coba kalian berembuk dulu, kumpul dulu, lalu bicarakan, cari kesepakatan. Sebetulnya siapa sih yang diserupakan? Apakah itu Barsabas atau Yudas Iskariot atau siapalah begitu ya? Ini perlu disepakati supaya fix, jelas, supaya satu pemahaman. Nah, yang ingin saya tekankan di dalam video ini adalah kalau orang Kristen mencari tahu kebenaran siapa yang disalib kepada Ustadz Abdul Somad dan juga Ustadz Yahya Walodip, pasti akan ngawur. Anda tidak akan mendapatkan jawaban yang jelas dan benar apabila Anda mencari jawaban itu di luar kekristenan. Karena begini, Alkitab secara jelas memberitahu kita bahwa yang disalibkan itu adalah Yesus Kristus. Jadi tidak ada yang diserupakan, tidak ada yang menggantikan Yesus. Kalau Anda mengikuti perjalanan Yesus sampai di kayu salib, memang ada proses panjang ketika Yesus memikul salibnya dan banyak orang yang turut ambil bagian dan mereka mencambuk Yesus dan lain sebagainya. Dalam perjalanan itu dia mengikuti itu sampai mati di kayu salib. Jadi tidak ada yang diserupakan. Nah, kalau Ustadz yang terakhir tadi katakan Yesus tidak mati ya. Nah, ini konsepnya tentu sangat-sangat bertentangan dengan ajaran di dalam kekristenan. Sudahlah, kalau belum fix tentang siapa yang disalibkan menurut kepercayaan Anda, kalian kumpul dulu untuk bicarakan itu supaya fix. Nah, untuk mendapatkan informasi yang jelas, datang ke Alkitab ya. Alkitab jelas memberitahu bahwa yang disalibkan itu adalah Yesus Kristus. Untuk apa Yesus Kristus harus sampai melalui proses penyaliban, penderitaan yang sangat berat dan sampai mati di kayu salib? Nah, di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 ya, Anda mungkin tahu ayat itu, tapi sedikit saya akan ingatkan kita semua bahwa ayat tersebut memberikan penjelasan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi karena kasih Allah kepada dunia ini, maka dia mengutus anaknya Yesus Kristus ke dalam dunia ini untuk memberikan
penebusan dosa kepada orang berdosa. Ya, kenapa perlu Kristus? Di dalam kitab Ibrani, tanpa pertumpahan darah maka tidak akan ada pengampunan. Itulah sebabnya Yesus Kristus harus datang ke dalam dunia, mati di kayu salib. Tipologi daripada Kristus yang mati di kayu salib itu seperti gambaran ketika orang Israel berbuat dosa atau jatuh dalam dosa, melakukan dosa dan mendukakan hati Tuhan, dan untuk membebaskan diri mereka dari dosa yang mereka lakukan adalah mereka harus mempersembahkan korban sesuai dengan level dosa, sesuai dengan dosa yang mereka lakukan. Mereka harus mempersembahkan korban, dan korban yang dipersembahkan itu harus melalui imam. Ya, jadi misalnya saya sebagai orang Israel yang melakukan kesalahan atau dosa, saat saya berdosa maka saya perlu diampuni oleh Tuhan, maka saya memberikan korban kepada Tuhan, tapi melalui imam. Jadi kalau tidak ada imam, maka korban yang saya persembahkan itu tidak mungkin diterima. Nah, ketika saya persembahkan kepada imam, imam itulah yang mempersembahkan kepada Allah dan membakarnya menjadi korban sajian untuk Tuhan. Dari situlah saya dapat pengampunan. Nah, sekarang tidak ada lagi pola itu pada masa sekarang, karena Kristus itu sudah menjadi korban yang sejati, mengorbankan dirinya sendiri, dan dia juga adalah imam yang menjadi pengantara kita dengan Allah. Jadi ingat baik-baik ya, ketika manusia jatuh dalam dosa, hubungan manusia itu terputus dengan Allah. Nah, manusia tidak mungkin menjangkau Allah, tidak mungkin sampai kepada Allah. Itulah sebabnya Yesus Kristus harus datang melalui inkarnasi, dia menjadi manusia. Itulah sebabnya dia mengalami proses penderitaan sampai mati di kayu salib. Lewat itulah dia memberikan pengampunan dosa. Kepada siapa? Kepada mereka yang berdosa, kepada mereka yang percaya kepadanya. Jadi karena begitu besar kasih Allah kepada dunia, ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi ini sangat benar dan sangat dapat dipertanggungjawabkan, karena hanya melalui Yesus Kristuslah kita dapat dibenarkan. Kiranya video ini boleh menjadi berkat. Tuhan memberkati. Shalom.